Semangat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita bertemu dalam belajar daring kita, yaitu belajar ekonomi. Semoga kita tetap sehat karena kita memang menjaga kesehatan kita pada masa pandemi ini. Mari kita berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan supaya kita bisa bertatap muka langsung dalam belajar kita. Nah, anak-anak yang baik, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pajak penghasilan pribadi dan badan usaha tetap. Nah, saat ini kita mencoba belajar tentang pajak penghasilan pribadi buat yang sudah berkeluarga atau menikah. Nah, cara menghitung pajak penghasilan bagi lajang dan suami istri. Kewajiban perpajakan suami istri diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, yakni nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPH. Adapun besaran PTKP, masih ingat kan anakku apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak yang sudah menikah. Jadi misalnya seperti Mami sudah menikah, tentu ada pengurangan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu artinya ada bahagian dari penghasilan itu yang tidak dikenakan pajak alias pengurangan. Nah, yang pertama, wajib pajak pribadi, orang pribadi tidak kawin. 54 juta per tahun atau per bulan 4.500.000. Ini maaf ya, bukan tidak kawin, karena ini juga yang sudah menikah. Kawin, tadi salah ketik. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan. Jadi kalau belum ada tanggungannya tapi dia sudah menikah, maka menjadi 58.500.000. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami tanpa tanggungan. Jadi artinya suami bekerja, istri juga bekerja. Istri bekerja, suami juga bekerja. Maka penghasilannya, pajaknya digabung 58 juta ini dari nomor 2 ditambah 54 juta dari nomor 1. Wajib pajak ditambah istri. Jadi kalau dia sudah menikah tapi belum punya tanggungan, belum punya anak, berarti mereka dikurangi pajak sebesar 112.500.000. Nah, yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara, ayah, ibu, anak kandung, dan keluarga semenda, mertua, anak tiri, dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Maksudnya begini, saya belum punya anak, tapi ada keluarga saya, keluarga dari mertua saya menjadi tanggungan saya. Kalau menjadi tanggungan otomatis masuk kakak, kartu keluarga. Maka dikurangi juga pajak saya hanya karena saya menanggung anak dari mertua tadi. Tapi paling banyak 3 orang, berarti 1 orang 4.500.000. Kalau 3 orang berarti 4.500.000 dikali 3. Itu dia pengurangannya. Jadi lumayan banyak ya untuk wajib pajak 4.500.000, untuk sudah menikah 58.500.000, untuk yang sudah menikah punya istri tapi penghasilannya digabung menjadi 112.500.000, untuk tanggungan 1 orang 4.500.000, kalau 3 berarti dikali 3. Nah, ini daftar lengkapnya. Untuk pria atau wanita lajang, TK, tidak kawin, 0 per 0 ini tanggungannya 0. Berarti belum punya tanggungan. Pajaknya 54 juta. Kalau dia sudah
tidak kawin tapi ada tanggungannya 58.500.000. Tidak kawin tanggungannya 2, 63 juta. Tidak kawin tapi tanggungannya ada 3, 67.500.000. Untuk pria yang sudah menikah, sudah K berarti kawin, tapi belum punya tanggungan 58.500.000, kawin satu tanggungannya 63 juta, kawin dua tanggungannya 67.500.000, kawin tiga tanggungannya 72 juta. Menikah, NPWP suami istri digabung, NPWP nomor pokok wajib pajak suami istri digabung. Berarti suaminya bekerja, istrinya juga bekerja, tapi NPWP mereka hanya satu. Tidak dua, artinya tidak ada NPWP khusus untuk istri dan tidak ada khusus untuk suami, tapi mereka digabung. Ini ya, kalau kawin, punya istri tanggungan 0, kawin kawin istri per 0 tanggungan dikurangi 112.500.000. Kawin punya istri tanggungan 1 117 juta. Kawin punya istri 2 anak 121.500.000. Kawin punya istri 3 tanggungan 126 juta. Untuk pria atau wanita lajang, berarti belum menikah, tidak kawin, 0 tanggungan 54 juta. Tidak kawin, 1 tanggungan 58.500.000. Tidak kawin, 2 tanggungan 63 juta. Tidak kawin, 3 tanggungan 67.500.000. Berarti kolom ini sama dengan ini. Mengerti maksudnya tidak kawin tapi punya tanggungan? Artinya begini, dia masih lajang, tapi dia menanggung adiknya. Begitu dia. Dia masih lajang, tapi dia menanggung adiknya. Ini dari keterangannya ya. TK tidak kawin alias belum menikah, K itu kawin. K per I kawin dengan penghasilan suami dan istri digabung. Tanggungan maksimal 3 orang. Catatan, jika istri memiliki pekerjaan atau penghasilan dan NPWP sendiri, maka PTKP-nya tidak menggunakan status tidak kawin per 0, tapi PTKP penghasilan tidak kena pajak suami tetap dianggap status kawin tanggungan 0 atau kawin tanggungan 3. Itu dia. Jadi ini tabel ini harus diingat. Oke, menghitung PPh sebelum nikah berarti status lajang. Ini ingat kemarin sudah ini PPh pribadi. Sampai dengan 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Masih ingat kan dulu kemarin saya jelaskan? Ini kemari tambah 10, tambah 10, tambah 5. Diawali dari 5, tambah 10, tambah 10, tambah 5. Diawali dari 5, tambah 10, tambah 10, tambah 5. Oke, ininya PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Ini 5% ini paling boleh dikali 50 juta. Sekali lagi ya. 5% ini paling boleh dikali 50 juta. 15% ini paling boleh juga dikali 50 juta yang di depan ini. Yang di depan. 25% ini paling boleh dikali 250 juta. Sedangkan yang 30% ini sisanya. Jadi kalau masih ada sisa dari 25% tadi, masih ada sisa yang belum dihitung, maka itu dikalikan 30%. Nah, langsung kita lihat. Contoh, Andi seorang karyawan, wajib pajak belum menikah, berarti tidak kawin, tanggungan 0. Gaji per bulannya 6 juta. Maka penghasilan neto per tahun, penghasilan bersih, berarti 6 juta dikali 12 bulan, sama dengan 72 juta. PTKP-nya 54 juta. Dari mana? Dari tabel yang tadi. Tidak kawin, 0 tanggungan, 54 juta. Itu dia. Maka PKP Andi, penghasilan kena pajak Andi, penghasilannya per tahun dikurang PTKP-nya. 72 juta dikurang 54 juta sama dengan 18 juta. Maka kita hitung pajaknya berdasarkan tabel ini.
18 juta masih di sini. Sampai dengan 50 juta berarti di sini dia kan. Maka 5% ke 18 juta sama dengan 900.000. PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan, sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nihil atau tidak kurang bayar pajak. Artinya begini, yang 900.000 per tahun itu setiap bulannya sudah dibayar oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jadi bukan si karyawan lagi yang membayarkan, tapi perusahaan dia tempat dia bekerja. Sehingga ketika melaporkan pajak yang dia bayar nihil atau nol. Karena yang membayarkan adalah pihak perusahaan tempat dia bekerja. Begitu dia anakku. Contoh kedua, Santoso seorang karyawan. Wajib pajak belum menikah. Tidak kawin per nol tanggungan. Gaji per bulannya 10 juta. Berarti per tahun 12 juta. 12 bulan dikali 10 juta sama dengan 120 juta. PTKP-nya tadi tetap 54 juta, berarti 120 juta dikurang 54 juta sama dengan 66 juta. Maka menghitung pajaknya. Yang pertama tentu 5%. 5% paling boleh tadi kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Penghasilan dia yang mau dikenakan pajak 66 juta. Yang sudah dikalikan 50 juta, berarti 66 dikurang 50 juta sama dengan 16 juta. Sama dengan 2.400.000. Jadi persen yang di bawahnya sisa dari yang di atasnya. Kan tadi 5% sekali lagi. Tadi kan 5% hanya boleh ke 50 juta. Sisanya baru dikalikan ini. Kalau ada sisanya dikalikan ini. Kalau ada sisanya dikalikan ini. Begitu dia. Oke, ini dia tadi Santoso. Jadi 2.500.000 tambah 2.400.000 sama dengan 4.900.000. Itulah yang harus dibayarnya per tahun. Jika dia seorang karyawan tadi, maka yang membayarkan 4.900.000 per tahun, kalau mau per bulan berarti bagi lagi 12. Itu dibayarkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sudah? Bisa kan dipahami ini? Sampai dengan 50 juta, 5%. Penghasilannya tadi 66 juta. Berarti kalau sudah kita kalikan 5%, terus lanjutlah ke bawahnya. Berapa persen? 15%. Berapa lagi sisanya? 66 juta kurang 50 juta. Sementara 15% itu paling boleh kali 50 juta. Ini kan cuma 16 juta. Berarti langsung aja kalikan 16 juta kali 15%. Oke. Menghitung pajak penghasilan setelah menikah. Yang pertama, jika NPWP suami istri digabung, nomor pokok wajib pajak suami istri digabung. Langsung ke contoh soal anakku. Surya menikah dengan Tiara dan memiliki 2 orang anak. Berarti kawin punya tanggungan 2. Surya dan Tiara bekerja di perusahaan berbeda. Namun NPWP sudah digabung. Berarti NPWP Surya dan Tiara hanya 1. Maka penghasilan neto setahun Surya 120 juta. Penghasilan neto si Tiara 84 juta. Maka kalau mau dihitung satu-satu, maka beginilah dia. PKP Surya 120 juta dikurang 67.500. Dari mana 67.500 ini? Lihat. Menikah. Nih. Tanggungan 2. Nih 60 juta. Pria menikah. K2. 67.500. Itu dia. Makanya dikurangkan ke sana. Tinggal 52.500.000. Maka PPh Surya yang dipotong oleh pemberi kerja. Ini penghitungannya. 5% tadi paling boleh dikali 50 juta. Sama dengan 2.500.000.
Tadi yang mau dikenakan pajak berapa? 52.500.000. Nah, berapa sisanya setelah dikalikan 50 juta? 2.500.000. Itulah kali 15%. 15% kali 2.500.000 sama dengan 375.000. Jumlahkanlah ini. Sama dengan 2.875.000. Maka PK itulah pajak yang harus dibayar oleh Surya. Sekarang PKP Tiara. 84 juta tarif penghasilannya. PTKP-nya nggak punya tanggungan karena dia ditanggung oleh suaminya 54 juta, maka tinggal 30 juta. Maka dihitunglah pajaknya. 5% kali 30 juta. Loh, kok langsung dikali 30 juta, Mi? Loh, kan 5% itu paling boleh dikali 50 juta, paling banyak. Berarti ini penghasilannya hanya 30 juta, ya udah langsung aja kita kalikan 30 juta sama dengan 1.500.000. Digabungkanlah ini 2.875 ini dengan 1.500.000 ini. Tetapi pembayaran PPh Surya sudah dilaporkan dalam SPT tahunan dan tidak kurang bayar pajak karena yang membayar pajak Surya adalah perusahaannya. Jadi hanya dilaporkan aja bahwa dia sudah membayar pajak, namun yang mau dibayar Surya lagi tidak ada karena yang membayarkan adalah perusahaan. NPWP itu tadi jika nomor pokok wajib pajak suami istri dipisah, digabung, ini sekarang dipisah. Surya menikah dengan Tiara dengan memiliki 2 orang anak. Surya bekerja dalam perusahaan berbeda, namun NPWP mereka dipisah. Penghasilan neto setahun Surya 120 juta, Tiara 84 juta. PTKP kawin 1, PTKP kawin istri dipisah 2 tanggungan. 121.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya si Surya sama dengan 120 juta penghasilan dia setahun ditambah Tiara 84 juta sama dengan 204 juta. 204 juta ini dikurangkanlah dengan PTKP-nya. Berapa? 121.500.000 sama dengan 82.500.000. Dari 82.500.000 inilah kita berangkat mencari PTKP suami istri. Mulailah dengan 5%, paling boleh dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 82.500.000 dikurang 50 juta sama dengan 32.500.000. Itulah dikali 15% ini. Sama dengan 4.875. Jumlahkanlah ini. Sama dengan 7.375.000 rupiah. Maka SPT tahunan Surya 120 juta per 204 juta digabung penghasilannya kali 7.375.000 sama dengan 4.338.235 rupiah. PPh Surya yang sudah dipotong pemberi kerja 2.875. Berarti yang harus dibayari oleh si Surya adalah jumlah pajak semua dikurang yang dibayar oleh pajak oleh perusahaannya 4.338.235 rupiah dikurang 2.875.000 rupiah sama dengan 1.463.235. Itulah yang mau dibayarkan oleh si Surya. SPT tahunan Tiara penghasilannya 84 juta, penghasilan setelah digabung 204 juta, maka 84 per 204 kali 735 juta. Dari tarif ini tadi. Setelah dikali 5% dan 15% sama dengan 3.036.764.000. Maka PPh Tiara yang sudah dipotong oleh pemberi kerja 1.500 yang sudah dibayar oleh perusahaan, berarti yang mau dibayar oleh Tiara 3.036.767 ini jumlah semua pajak yang harus dibayar dikurangi 1.500.000 yang sudah dibayar perusahaan sama dengan 1.536.764
rupiah. Jadi inilah yang mau dibayarkan Tiara, inilah yang mau dibayarkan oleh Surya. Seandainya NPWP mereka dipisah. Jadi sesungguhnya kalau dipikir-pikir lebih rugi karyawan kalau NPWP-nya dipisah. Kenapa? Ya penghitungan pajaknya tadi jadi sepertinya double dia. Oke, maka NB notabene lebih untung suami istri punya satu NPWP. Bagi Anda yang sudah menikah, memiliki satu NPWP atau digabung lebih memberi keuntungan. Di mana tak akan terjadi kurang bayar pajak karena sudah nihil. Beda kalau Anda dan pasangan punya 2 NPWP, maka bisa terjadi kurang bayar yang lebih besar. Jadi pilih yang mana? 1 NPWP atau 2 NPWP? Jawabnya 1 NPWP. Norma penghitungan penghasilan neto menurut pasal T14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma perhitungan penghasilan neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto. Yaitu pertama, peredaran bruto hingga 50 miliar. Tarifnya ini dia. Kurang dari 4,8 miliar kena pajaknya, maka tarifnya 50% kali 25% kali penghasilan kena pajak. Sambungan kemari ya. Nanti ini kamu rapatkan kemari supaya kena pajak ini sambung kemari. Atau bisa saja disingkat dengan PKP. Ini yang pertama, kurang dari 4,8 miliar. Ini lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Maka tarif pajaknya 50% kali 25% kali PKP yang memperoleh fasilitas tambah 25% kali PTKP PKP tidak memperoleh fasilitas. Fasilitas berarti alat-alat yang digunakan dari tempat dia bekerja. Jadi ini kurang dari 4,8, ini 4,8 sampai 50 miliar. Yang kedua, peredaran bruto di atas 50 miliar. PPh pajak penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan pajak. Boleh pengurangan pajak atau boleh tidak pengurangan pajak, pengurangan tarif gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% kali PKP-nya. 25% kali PKP-nya. Contoh penghitungan pajak badan. Pada tahun 2018, PT Mentari Harapan memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Berarti kurang dari 4,8 miliar. Maka kurang dari 4,8. Di atas. Ya di bawah. Ya di bawah lah ini, di bawah. Kurang dari 4,8 di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar, maaf. Maka sebelum Anda mengetahui pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, Anda harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT Mentari Harapan. Maka pajak yang harus dibayarnya adalah 50% kali 25% kali 5 miliar. Kenapa kali 5 miliar? Sementara ini 10 miliar. Yang mau ditanggung PT Mentari Harapan setengah dari 10 miliar. Maka hasilnya 625 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode pada tahun 2018 PT Mentari Harapan telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 100 juta. Dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 200 juta, maka pajak penghasilan terutang PT Mentari Harapan adalah 625 juta dikurang 100 juta dikurang 200 juta sama dengan 325 juta. Maka 325 juta inilah angka yang bisa dicicil oleh PT Mentari Harapan ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2018.
18. Bisakah dicicil? Bisa. Yang penting ada perjanjian antara pihak perpajakan dengan PT Mentari Harapan. Jadi ingat ya, 50% kali 25% kali penghasilannya dibagi 2. Oke, sekarang sudah tentang pajak, sudah bayar pajak, tahu kita apa itu pajak, sekarang membayar pajak. Nah, sekarang bagaimana kita melaporkan pajak kita ini secara online atau e-filing? Tahap persiapan cara lapor pajak online atau e-filing. Ini tulisannya ya. Tahap persiapan cara lapor pajak online garis miring e-filing. Tulisan filingnya ini. Yang pertama, dapatkan e-pin pajak. Apa itu e-pin pajak? Nanti masuk ke kantor pajak, tanya di mana saya ngambil e-pin. Nanti dikasih. Buatkan e-pin pajak badan Anda terlebih dahulu di KPP, kantor perpajakan tempat Anda terdaftar. e-pin atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas elektronik wajib pajak untuk melakukan e-filing pajak. Jadi nanti kita dikasih nomor, baru kita bisa antri. Ketika kita mau melapor, kita diminta nomor e-filing tadi. Selain dengan melengkapi dan mengunduh formulir e-fin berikut, Anda juga dapat mengisinya secara online, mencetaknya dan membawanya ke kantor pajak perpajakan tempat perusahaan Anda terdaftar bersama persyaratan dokumen lainnya. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari, asalkan Anda telah melengkapi semua persyaratan yang berlaku. Enggak apa 1 hari. Asal tidak antri orangnya, 15 menit selesai. Kemudian aktivasi e-pin pajak Anda. Setelah mendapatkan e-pin, aktivasi e-pin tersebut di situs DJP online. DJP online berarti situs dari perpajakan dengan mengklik link berikut tadi. Kemudian masukkan NPWP, e-pin dan email Anda, lalu klik tautan yang dikirim DJP ke email Anda untuk verifikasi. Bila Anda belum juga menerima email dari DPJ, klik tautan belum menerima link aktivasi pada situs beranda DJP online. Kalau belum, tapi kalau sudah lanjutkan perintah yang diminta. Yang ketiga, daftarkan e-pin badan Anda di online pajak. Aktifkan e-pin Anda di online pajak agar dapat melakukan e-filing. Silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilih pengaturan, klik pengaturan e-pin, pilih sudah, saya ingin mendaftarkan e-pin badan saya, lengkapi e-pin, klik daftar e-pin badan sekarang, e-filing melalui online pajak, karena aplikasi ini dirancang untuk menghemat waktu wajib pajak. Jadi artinya dengan melaporkan sendiri ke perpajakan secara online itu mempermudah dan mempercepat pelaporan pajak tadi. Apa sih kelebihan e-filing online pajak? Kenapa harus online? Oke, yang pertama, tampilan aplikasinya mudah dimengerti. Tinggal jalankan perintah. Yang kedua, tahapan yang lebih ringkas. Yang ketiga, aplikasi terintegrasi. Yang keempat, bukti lapor dan bayar disimpan di satu aplikasi. Yang kelima, kepastian tanggal bukti lapor. Jadi ada bukti lapornya. Jadi seperti Mami, setiap tahun keluar SPT yang sudah dibayarkan oleh yayasan, nanti dikirimkan ke Mami. Mami kembali laporkan ke kantor perpajakan bahwa saya sudah membayar pajak. Cara lapor SPT masa online. Untuk lapor SPT, surat pemberitahuan pajak tahunan masa online, Anda harus mempersiapkan SPT masa dan file SCP di software e-SPT JDP dan lampiran yang dibutuhkan dalam satu file SCP bila ada. Jangan lupa untuk menamakan lampiran PDF Anda dengan nama file yang sama dengan CSP Anda. Selanjutnya ikuti panduan cara lapor pajak online untuk SPT masa berikut ini. Lapor e-filing, pilih masa pajak, unggah file, klik di sini untuk upload banyak file, pilih file SCP dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan, pastikan nama file PDF yang ingin dilampirkan sudah sama dengan file SCP yang ingin dilaporkan. Yang keenam, klik selesai untuk melaporkan kedua file yang telah diunggah, klik lapor untuk melaporkan pajak Anda. Jadi sebenarnya ini pentingnya untuk kamu nanti kalau sudah tamat SMA
misalnya langsung kerja, atau tamat SMA, kuliah, dan kerja. Ini langkah-langkahnya. Nah, apakah alasan pajak yang sudah dibayar harus dilaporkan kantor pajak? Kenapa sih? Udah bayar pajak kok harus dilapor kembali ke kantor pajak? Kan sudah nampak di situ dibayar, begitu kan? Nah, pertama, pegawai bekerja pada lebih dari satu perusahaan. Karyawan yang bersangkutan yang melaporkan pajaknya itu bisa saja dia bekerja di lebih dari satu perusahaan. Jadi supaya nampak di situ berapa penghasilannya dari perusahaan yang satu dan berapa lagi penghasilannya dari perusahaan yang lain. Artinya sudah dipastikan pajak yang harus dibayar si A. Kenapa? Kan pajak sumber keuangan negara kita. Sumber pajak paling banyak, sumber keuangan kita paling banyak adalah berasal dari pajak. Jadi supaya orang-orang yang sudah bekerja diharuskan memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak tadi, supaya bisa dicek di kantor perpajakan dia bayar pajak atau enggak. Loh, kenapa rupanya kalau enggak bayar pajak? Didenda. Kalau enggak mau bayar denda, diapain? Kurungan penjara. Daripada kita berisiko, baiklah kita jalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Orang bijak taat pajak. Oke, yang kedua, boleh saja pegawai pindah kerja, tetapi tidak memberikan bukti potong PPh dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Tidak diberikan surat pemotongan pajak dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Jadi nanti nampak di sana kosong, berarti belum melapor. Karena kantornya berbeda, kantor dia bekerjanya berbeda. Itu alasannya. Jadi yang pertama, pegawai itu bekerja lebih dari satu perusahaan, kan rugi kalau penghasilannya dari satu perusahaan aja dikenakan pajak. Yang rugi siapa? Negara. Yang kedua, pegawai itu pindah kerja. Jadi karena pindah kerja, yang selama ini yang membayarkan pajaknya adalah perusahaan tempat dia bekerja, karena dia bekerja, sementara perusahaan tempat dia baru bekerja tidak melaporkan pajaknya, yang rugi siapa? Negara. Begitu dia, anakku. Oke, supaya lebih paham lagi, ini ada tugas di rumah. Yang pertama, tuliskan besaran PTKP, penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak yang sudah menikah. Berarti yang ada di tabel tadi. Yang kedua, Sule seorang karyawan, wajib mempunyai wajib pajak, belum menikah. Berarti tidak menikah, tidak kawin, tanggungan 0. Memiliki penghasilan per bulan 15 juta, hitunglah pajak yang harus dibayarnya. Yang ketiga, pada tahun 2019 PJ Cinta Sejati memperoleh penghasilan kotor sebesar 20 miliar. Maka hitunglah pajak yang harus dibayarnya. Yang keempat, tuliskan tarif PPh secara pribadi sebelum menikah dan setelah menikah. Yang tabel 4 kolom tadi. Yang kelima, tulisan alasan mengapa pajak yang sudah dibayar harus dilaporkan. Yang tadi. Boleh saja pegawai bekerja dalam 2 perusahaan, boleh saja pegawai pindah kerja. Oke, anakku, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan menanti, boleh sampaikan lewat WA. Dan kalau pertanyaan satu orang, itu juga pertanyaan yang lain. Jadi kalau temannya bertanya, tolong disimak. Nanti ketika dijawab, itu merupakan jawaban untuk semua. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang sama. Oke, selamat belajar dan stay at